harga bukan saja pada bawang dan cabai merah. Harga kedelai sebagai bahan untuk membuat tempe pun mengalami kenaikan. Harga kedelai yang naik mempengaruhi kepada ukuran tempe yang dijual. Para pedagang melakukan pengurangan ukuran tempe yang tadinya lebih besar sekarang mengecil karena para pedagang tidak bisa menaikkan harga satuan tempe. Hal itu disampaikan oleh salah satu pedagang tempe di Pasar Pandeglang. Para pedagang tidak mengetahui kenapa harga kedelai bisa naik. Biasanya kenaikan harga kedelai dipengaruhi oleh kenaikan harga dolar. Tapi dengan kondisi dolar sekarang yang stabil, para pedagang merasa heran dengan harga kedelai yang naik. Ini harganya naik ya Pak ya? Tempe sekarang? Nggak bisa sih Mas. Oh gitu. Naik cuma nggak bisa. Terus kalau harga apa yang naik ini? Kedelai? Kedelainya Nah, tadinya berapa Pak? 6.100. Tadi 6.100, sekarang jadi 66. Jadi 66. Itu kenaikannya kenapa Pak? Ya kurang Kurang tahu. Tapi mempengaruhi jualan tempe nggak Pak? Ya pengaruh sih, jadinya kan paling bisanya diperkecil lagi. Oh diperkecil, tadinya besar gitu jadi perkecil. Nah harapannya bagaimana Pak dengan kenaikan harga ini Pak? Ya, Inginnya turun apa bagaimana? ya punya pasti turun, kalau kan baginya sulit kalau sulit. Kenaikan terjadi pula di komoditi ikan asin. Kenaikan ikan asin berkisar Rp2.000 sampai dengan Rp5.000 per kilonya. Kenaikan ini disebabkan karena cuaca yang tidak menentu seperti musim hujan. Naik sekarang. Dari berapa Pak? Dari 28 sampai 30, kalau keceran 32. 32. Itu ikan asin apa Pak? Ikan asin sepat. Sepat. Nah kalau ikan yang lainnya bagaimana Pak? Yang lainnya sama aja naik pada naik. Berkisar berapa Pak? Paling bergeser 2.000 itu yang lainnya. Oh kenaikannya 2.000 Pak ya. Pak ini disebabkan apa nih Pak? Apa? Kenaikannya kenapa nih Pak? Nah musim hujan aja kali ya. Musim hujan Pak ya. Ya. Muhammad Riza Adiputra melaporkan untuk Halo Pandeglang. Harga kacang kedelai di pasaran Pandeglang minggu terakhir ini menanjak naik. Harga tersebut dikarenakan produksi di Pandeglang saat ini kurang, sehingga membuat pasokan ke pasar Pandeglang berkurang yang mengakibatkan harga naik. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Pandeglang. Selain produksi masa tanam juga mempengaruhi harga kacang kedelai di Pandeglang. Karena di Pandeglang dipengaruhi juga oleh musim dan sentra kedelai di Pandeglang ada 5 kecamatan dan banyaknya di daerah selatan. Selain itu produksi di Pandeglang memang masih kurang. Jadi begini, di Kabupaten Pandeglang memang saat ini belum waktunya untuk semua petani kedelai itu untuk tanam padi. Mereka sekarang jadwal tanam di mereka itu sekarang lagi tanam padi lahan kering ya, padi ugo. Terus harga yang normal itu sebenarnya harusnya biasanya berapa? Harga di petani itu bisa di bawah harga 7.000. Ya, bisa mencapai 5.500, nanti di konsumen mungkin bisa lebih dari harga 5.500. Karena sekarang mungkin masih langka, kedelai masih kurang untuk konsumsi di pasar. Jadi harga otomatis hukum pasar meningkat gitu ya untuk harga. Terus ada jalan keluar nggak Bu? Maksudnya kalau memang lagi harganya naik itu ada jalan keluar nggak Bu? Untuk harga apa? Harga kedelai itu apakah kedelai ada ambil dari luar daerah atau bagaimana Bu? Kalau untuk kita lihat kebutuhan dulu di pasar Pandeglang, kebutuhan konsumsi kita butuhnya berapa ton atau berapa itu jumlah tonasenya ya, kebutuhan dikonsumsi di pasar. Mungkin kita bisa menghitung, tapi tahun-tahun yang sebelumnya untuk kedelai itu tidak ada masalah, cukup untuk pasar ya. Sementara itu, salah satu pembuat tempe di Pandeglang mengeluhkan dengan harga kacang kedelai yang makin hari makin tinggi harganya. Kenaikan ini sangat merugikan para pembuat tempe dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan mengharapkan mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah agar mendapatkan subsidi seperti tahun-tahun yang lalu. Dari naiknya udah berapa kali yo? Pokoknya dari kemarin dari rumah itu masih 53, 54 terus nanjak sampai 66. Sampai 66, sekarang 66. Itu kenapa naiknya Pak? Nggak tahu, pokoknya naik gitu aja. Biasanya kalau tahun-tahun kemarin naik itu ada pemberitahuan apa bagaimana? Ya dari pemberitahuan dari tokonya gitu. Dari tokonya. Gitu. Kalau sekarang nggak ada pemberitahuan tapi langsung naik aja langsung gitu. Naik jebret, langsung naiknya itu langsung. Langsung gitu. Naik 900. 900 naiknya. Nah itu ngerasa kebebani nggak Mas nih sebagai pengrajin? Terlalu beban ya? Terlalu beban. Nah emang normalnya berapa sih? Normalnya di bawah 6.000 itu. Di bawah 6.000.
Sekarang udah 66. Kalau di bawah 6.000 itu ya istilahnya berat ya enggak, ringan ya enggak gitu. Kalau udah di atas 6.000 mah berat sekali. Berat sekali ya. Terus ininya bagaimana nih? Mensiasatinya bagaimana jadi? Mensiasatinya ya tadinya saya kan itu giling kan, itu pakai gilingan ya. Tadinya itu tempe bersih sekali yo, terpaksa ya kulit nggak bisa ya. Terus ada pengecilan dari tempe-tempenya nggak itu? Belum berani, lihat yang lain ya? aja dulu. Oh gitu. Muhammad Rijadi Putra melaporkan untuk Halo Pandeglang. Harga cabai di Pasar Pandeglang minggu ini mulai merangkak naik. Walaupun di bulan sebelumnya pernah turun, kenaikan ini salah satunya disebabkan stoknya kurang. Karena di Pandeglang produksi cabai pada saat ini dipengaruhi oleh iklim yang kurang bersahabat, yaitu dengan banyaknya hujan. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang. Pihaknya menambahkan bahwa di Pandeglang ada beberapa kecamatan yang mempunyai sentra cabai merah. Ada yang di dataran tinggi, yaitu di Cadasari, dan ada juga di dataran rendah, yaitu Kecamatan Majasari, Kaduhejo, dan Panimbang. Tapi karena produksi di Pandeglang saat ini kurang, maka diperlukan stok dari luar. Dan mahalnya harga cabai secara nasional dipengaruhi juga dengan produksi daerah sentra cabai nasional yang terkena musibah, yaitu di daerah Gunung Merapi. Karena daerah itu adalah daerah sentra cabai, maka stok cabai merah yang ada tidak bisa memenuhi pasar. Pasar sama dengan kedelai karena anomali iklim juga di kita masih belum menentu ya untuk cuaca. Jadi karena tanaman cabai di sini agak rentan ya terhadap hama penyakit, mungkin produksinya juga akan menurun. Kemudian yang nanam cabai juga mungkin agak mengurang ya, agak berkurang. Otomatis ke suplai pasar juga akan kurang sehingga harga otomatis akan mengikuti, akan naik. Terus di Pandeglang sentranya di mana Bu Haji? Kalau untuk sentra cabai merah di Kabupaten Pandeglang kita ada beberapa kecamatan, ada dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi kita ada wilayah Cadasari. Kemudian untuk dataran rendah kita ada wilayah Kecamatan Majasari, kemudian Kaduhejo, kemudian Pulau Sari, Jiput, Panimbang. Mungkin itu sentra-sentra kita yang ada di Kabupaten Pandeglang. Terus produksinya Bu? Produksi di sini mungkin kita juga sama masih di bawah target ya untuk produksi cabai di kita, karena mungkin SDM atau pengetahuan masalah cabai masih berkurang, harus terus disosialisasi masalah hama penyakit dan segala macam, karena mungkin permasalahan yang di cabai ini agak rumit. Kita setelah survei di lapangan bahwa permasalahan yang ada di bawah itu diantaranya masalah dari mulai benih. Karena benih ini benihnya cukup mahal untuk cabai, jadi petani rata-rata ada yang masih menggunakan benih yang dari hasil mereka panen. Dia benihkan lagi, ternyata hasilnya memang kurang baik. Harusnya dia beli benihnya secara dari kios gitu ya, secara resmi dengan benih unggul. Mungkin ke dalam produksi juga ada kaitan, produksinya akan meningkat. Selain itu, produksi tanaman cabai di Pandeglang dipengaruhi juga oleh mahalnya biaya tanam yang berkisar lebih dari 25 juta per hektarnya. Muhammad Rijadi Putra melaporkan untuk Halo Pandeglang.